Oke, sahabat-sahabat Garuda, dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu. Ada sebuah video yang sangat menarik, ada sebuah video yang mari kita bahas bersama dan kita simak bersama. Dan sahabat-sahabat Garuda, karena kita sebagai para pemain ke-12, supporter yang memang sudah rindu, sudah kadung cinta kepada timnas Indonesia, terutama setelah kepemimpinan dari Bapak Erick Thohir, yang sejak kepemimpinan beliau kita semakin bergairah. Bagaimana kita melihat bagaimana ya, ada mafia yang mulai diberantas, mulai ada perdramaan antar pengamat yang katanya adalah paling ngerti bola, paling tahu bola. Toh pada akhirnya akhir dari dramanya adalah menyerang personalnya. Sahabat-sahabat Garuda, kalian pasti tahu kan itu siapa, dan kalau nggak tahu silakan di komen. Lu cinta sama negara lu nggak akan meributkan naturalisasi dan lain-lain. Naturalisasi dibolehkan oleh FIFA. Kita tidak melanggar aturan apapun. Itu menurut gua. Kedua, bukan negara kita yang pakai naturalisasi. Kita pemain keturunan lu. Mereka masih ada darah Indonesianya. Makanya gue suka dengan kalimat siapa tuh anggota DPR memanggil pulang sang mata air. Prancis lihat pemainnya bocom semua. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Emang ada orang Prancis kayak Makelele mukanya? Nggak ada loh. Gue pernah lihat sih orang Prancis asli kayak gimana. Nah, ada ya kayak si ini Borchuf tuh asli tuh. Iya. Giroud Prancis asli. asli. Griezmann tuh ya. Berapa persen Prancis asli di situ. Tapi mereka jual Piala Dunia, bahwa mereka juara Mbappe. Ada nggak diributin sama orang Prancis? Mainnya hitam semua, gue kayaknya negara gue nggak ada. Karena tujuannya negara gue juara Piala Dunia. Nah, Pak Erick ini menjawab dengan luar biasa tentunya. Dia bilang kalau, ya aku pikir semua hal itu membutuhkan teamwork juga. Seperti saat ini saya, jadi saya membutuhkan tim saya, orang-orang di dekat saya. Dan juga tentunya, ya seperti sekarang di sepak bola aku butuh banyak orang juga seperti Kais yang membantu. Jadi semua hal ini harus ada teamwork, karena kalau saya bekerja sendiri tentunya nggak bisa. Ini luar biasa tentunya dari Pak Erick. Nah, Pak Erick juga cerita kalau ya saat mereka timnas U23 hampir lolos Olimpiade, itu Pak Erick benar-benar ya gimana ya, benar-benar excited, tapi sayangnya mereka nggak lolos. Jadi saat ini mereka itu ingin membangun timnas Indonesia dari U17, U19, U23 dan juga senior agar siap untuk yang selanjutnya, karena di 2028 itu ada Piala Olimpiade lagi. Jadi mereka ingin mempersiapkan untuk itu tentunya. Dan ini pertama kalinya juga di sejarah Indonesia U17, U19, U20, U23 dan senior itu masuk Piala Asia. Kocak nih sumpah. Tawel ini kocak. Ada masalah apa sih, Wel? Ada masalah apa? Apa ini memang kalian atau kamu dan kawan-kawan ini mau cari panggung? Apa memang kalian cari uang seperti ini biar diundang sama TV One? Iya. Apa-apaan ini? Bung Toel, Nova tidak cocok jadi asisten Kluivert. Dia terlalu sintayongisme. Apa-apaan ini sintayongisme? Toel. Mau asisten pelatihnya siapa? Itu tuh terserah PSSI dan terserah Pak Erick Thohir. Emang lu siapa ngatur-ngatur? Dan gak ada ya sintayongisme. Coach Nova itu belajar taktik dan belajar semuanya kepada Coach Sintayong, mengambil ilmu. Emang dadi asistenmu main jipo opo? Rano utake blas main jipo opo ning kowe Bisa-bisa nih. Coach Nova mengambil ilmu dan mengambil segalanya dari pelatih Korea, diambil langsung sintayongisme. Apa-apaan Toel biar supaya dipanggil TV One ya. Gini caramu nyenggol sana sini, nggak ada malu. Dan sahabat-sahabat Garuda, seperti apa dan juga persaingan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di perjalanan ini tentunya para pelatih dan juga para pemain telah menyiapkan dirinya untuk bertarung, membawa lambang Garuda di dada untuk terbang tinggi, membawa merah putih berkibar di Piala Dunia. Sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Beli
SSB. Ya. Nah, berarti kan sebenarnya dari klub profesional ini pun pembinaan usia dininya tidak jalan. Sebenarnya idealnya harus punya SSB sendiri kah dulu atau seperti apa? Karena kita ngambil contoh deh. EPA yang untuk usia, kalau yang udah satu mungkin iyalah punya pribadi, tapi kan untuk yang usia 15 18 itu pada ngambil dari sana gitu kan. Kerugiannya buat mereka apa dan keuntungannya buat mereka apa kalau misalnya mereka punya SSB sendiri ataupun beli kayak gitu? Karena ya masa harus beli lagi daripada spend duit kan bisa di save buat mungkin yang lain-lain gitu. Ya, kalau menurut saya tadi itu karena klub bola di sini tuh belum profit oriented, lebih kepada have fun, CSR, quote by quote. Jadi mereka ngapain nanganin yang menurut mereka nggak seksi? Ini kan nggak seksi. Menghandle anak umur 15 tahun apa sih menariknya, siapa yang nonton? Coba aja kita bahas soal EPA umur 15, pasti yang nonton sedikit kan. Jadi para pemilik owner sepak bola ini yang mungkin sebagian besar tidak profit oriented nggak peduli dengan ini, ambil shortcut aja, udahlah kita beli aja, cangkok selesai. Yang penting di Liga 1 kita bisa mentas, mereka bisa mungkin manggung dan sebagainya gitu. Jadi ini yang tidak dijalankan. Nah, sebenarnya menurut saya ini ketegasan dari federasi dan juga operator untuk benar-benar menjalankan ini dengan sebagaimana mestinya gitu. Karena bagaimanapun juga namanya manusia pasti akan selalu cari celah kan. Nah, tapi bagaimana yang punya otoritas itu untuk benar-benar menegakkan itu aja, sesimpel itu sebenarnya. Gitu, supaya regenerasi ini jalan dengan baik. Jadi jembatannya tadi itu jangan sampai bolong lagi. Supaya dari yang mulai dari grassroots yang animonya tinggi, kemudian dia bisa melenggang dengan baik ke profesional. Saya yakin lah. Saya punya satu peribahasa yang selalu saya ingat itu, belakang parang biasa tajam juga. Artinya kalau dari banyak orang ini terus main bola, kemudian dikasih kesempatan setiap minggu mereka main U15, U17, nggak mungkin lah nggak ada 3-4 orang dari klub itu yang kemudian naik ke atas dan menjadi pesepak bola yang handal seperti itu. Kita bicarain long term skenario dari tadi ya, sampai ngomongin grassroots, EPA dan feeder untuk professional player gitu. Tapi yang fenomena yang terjadi sekarang ini adalah banyak hal-hal instan. Kalau di perdagangan efek itu kalau lu naik cepat turun. Gue khawatir sebenarnya apa yang ditempuh oleh federasi hari ini sedang menuju ke sana gitu. Ketika kita sedang euforia dengan perkembangan sangat cepat, dengan kerjasama dengan KNVB gitu, dengan datangnya pelatih-pelatih gitu. Gue khawatirnya yang seperti apakah ini keputusan ET untuk all in di bahkan mungkin di jalur dekat sekali di timnas. Ya karena memang kebutuhannya sangat besar ya, karena kita tidak menyangka langkah tim nasional kita sejauh ini dengan akselerasi yang cepat sekali. Kita nggak nyangka, bahkan mungkin Bung Harpa berbeda masa, tapi kalau menurut saya ini timnas terbaik sepanjang sejarah saya. I agree with you. Ya kan? Definitely. Betul. Meskipun dalam permainan tidak ada yang sempurna ya. Kadang ada menang ada kalah gitu. Tapi ini betul-betul keyakinan saya tentang timnas itu berangkat. Iya. Itu nggak ada, bahkan Bung Harpa ini rajin banget nonton ke away, partai away. Selalu ya. Kecuali bareng. Satu. Ya, maksudnya dulu mungkin malas gitu. Malas atau dramatis padahal Bahrain. Jadi akselerasi cepat ini yang membuat mungkin urgensi Pak Erick untuk segera membenahi lubang-lubang di atas ya, timnas maksudnya. Jadi dia nggak lihat lagi tuh kompetisi kita amburadul atau masih ada masalah Persibo lawan Deltras gimana tidak memalukan, Komdis, Komding kembali ke LIB, hanya ada di negara ini gitu. Tapi kembali lagi, kenapa beliau langsung ke beberapa negara, bahkan sempat komunikasi dengan Jepang, Jerman, akhirnya dengan KNVB ya kerjasamanya, karena memang Indonesia harus masuk Piala Dunia, harus naik level. Kita dari level ASEAN ke Asia ini cepat banget loh. Dan ini mau diakselerasi lagi ke dunia untuk tampil di Amerika Serikat dan Kanada dan Meksiko. Ini bukan main-main. Makanya beliau mencoba mencari dukungan Pak Prabowo atau pemerintah atau Menpora via Menpora ya, untuk bagaimana caranya mempercepat pemain naturalisasi, pemain diaspora yang harus ditandatangan kontrak disumpah di bulan Februari untuk itu. Dan mungkin dengan Dirtek itu akan sedikit menghentikan desas-desus STY ya. Karena semua orang ada yang berpikiran mungkin ya STY jadi Dirtek. jadi liar banget gitu. Mungkin dengan hadirnya Dirtek ini akan, kalau bahasanya, menyempurnakan tim yang sudah dibangunnya untuk tim nasional, termasuk mendatangkan beberapa pemain. Sebenarnya
penunjukan Dirtek itu sebenarnya salah satu indikasi bahwa PSSI ini atau federasi memperhatikan juga grassroots sebenarnya. Betul. Karena Dirtek ini kan akan menangani Ya. juga grassroots sebenarnya. Ya. Mereka lah yang akan banyak nanti keliling ke daerah-daerah. Buat scouting. Seperti quote-nya Mas Tio, saya masih ingat. Kalau nggak salah Mas Tio ya, sorry kalau saya salah. Mereka juga akan mempelajari karakter sepak bola di Sumatera, kemudian di Jawa seperti apa, lalu gimana solusinya. Ini kan yang belum kepilih. Jadi salah satu indikasi kalau itu dipilih berarti menunjukkan bottom ini juga diperhatikan. Ya. Tapi kalau kita tadi apa yang dikatakan oleh Bung Surya dengan pemilihan pelatih-pelatih yang baru ini kan masih di top semua nih. Untuk timnas U23 Dini Lanza, Alex Pastur, kita belum melihat ada hilalnya untuk kemudian melihat yang di bawah nih dengan segala permasalahan tadi. Ada di Delta Sidoarjo, ada gol dibatalin setelah pertandingan, segala macam gitu loh. Jadi ya ini situasi yang apa ya, kontradiktif sebenarnya. Jadi atasnya deklarasi, tapi bawahnya mungkin agak sedikit terlupakan. Harus atas bawah beda ya. Atas bawah beda dan memang PR-nya masih banyak banget berarti. Nah, berarti kalau misalnya dalam waktu sisa kosong masih ada 2 tahun lagi ya? Ya, masih ada 2 tahun lagi. 2020. Bisa nggak sampai ke bawah dengan komposisi sampai ada Dirtek yang baru? Tadi harusnya kalau saya setuju Mahar, kalau datangnya Dirtek pasti dia memikirkan bagaimana kompetisi dari mungkin usia 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, akhirnya nanti menuju ke jenjang berikutnya. Tapi kembali lagi, PSSI juga harus membenahi bagaimana profesionalitas dalam sebuah liga. Tim itu kalau profesional punya apa aja. Kadang-kadang lapangan jelek aja masih bisa diloloskan. Nggak punya akademi. Ya ada 4 atau 5 syarat ya. Betul. Badan hukum, apa segala macam sport. Itu 5 syarat itu atau beberapa syarat itu harus dipenuhi dulu. Jadi jangan jadi membenahi ini terstruktur gitu loh. Jangan ini dibenahi, jadi bolong-bolong. Akhirnya ketika ada masalah bingung nih, mana dulu yang harus dibenahi. Jadi lagi-lagi di level LIB itu harus benar-benar fokus dan concern dengan liga. Nah, nanti semoga saya tugasnya direktur teknik bisa mencapai sampai ke level bawah ya, sehingga itu yang kita butuhkan. Yang rusak itu sebenarnya di bawah sih betulnya. Kalau tadi Bung Harpa katakan tidak pernah disentuh itu benar. Contohnya nih, saya boleh nggak ngomong PBSI ya? Boleh, apa-apa sebagai pembandingan ini. Ya, PBSI ini sedang pusing-pusingnya. Karena dia sebelum Pak Fadil Imran ini, ketumnya itu tidak melakukan regenerasi. Kompetisinya tidak dijalankan, sehingga ketika Jojo dan Giting sudah capek, ini nggak ada pelapisnya. Sedangkan China, Jepang, dan Korea nama-nama baru muncul. Dari mana nih orang-orang baru? Saya jadi presenter aja, baru lagi nih. Kita nggak ada. Malaysia aja pemain. Itu hanya 4 tahun loh. 4 tahun. Ini PSSI sudah berapa tahun kehilangan waktu untuk regenerasi dan nama-nama lain setelah Marcelo siapa nanti? Dan yang saya dengar ya, ini nggak tahu bener atau enggak, itu ada proposal entah dari KNVB atau dari FIFA yang akan melarang naturalisasi dari garis kakek. Wow, habis dong kalau gitu. Nah, kalau itu kehilangan putus nanti. Habis kita. Jadi supaya dari atas nggak ada, dari bawah belum siap. Kalau memang itu dijalankan. Tapi tanpa itu pun generasi kedua atau ketiga bahkan di Belanda pun kan sooner or later kan akan selesai kan. Gitu kayak misalnya sekarang generasi siapa? Let's say Nathan lah. Nathan itu kan generasi ketiga kalau saya nggak salah. Pas juga ketiga kan. Artinya setelah itu anaknya udah nggak bisa lagi kan gitu. Jadi tanpa ada aturan tadi pun kalau memang benar ini akan menghentikan suplai dari atas. Nah dari bawah sendiri tadi yang sudah digambarkan dengan gamblang oleh Mas Tio juga belum siap di suplainya. Jadi nanti takutnya kita dalam 3, 4, 5 tahun ini akan jadi kehilangan putus. Suplai dari atas nggak ada, dari bawah nggak ada. Tapi boleh nggak sih? Kalau kita kehilangan Pak Erick Thohir, kita kelam loh. Saya bukan pro Pak Erick, bukan benci Pak Erick. Tapi kenyataannya, Pak Erick itu punya power. Menteri BUMN, terus dekat dengan punya manajerial tentang sportnya bagus, sport manajemennya bagus. Penggantinya siapa? Apakah kita akan mundur lagi nih? Itu jadi sebetulnya Pengganti penerusnya nanti siapa? Kan kita nggak bisa bergantung dengan beliau terus. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia.
Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga. Kita Garuda.